Gue Dani, dan sekarang gue lagi di konten Eagle Talk. Halo Sobat Adventure, yang lebih tepat Sobat Eagle Adventure. Kali ini kita masuk ke segmen Eagle Talk. Ya, jadi kita buat segmen Eagle Talk ini kita pengen berbagi pengalaman ya, cerita sama terutama narasumber. Kita mau cerita pengalamannya di gimana, hobinya apa, pokoknya positif. Sifatnya sih kayak kita mengulik pelajaran yang kita ambil dari pengalaman-pengalaman dari narasumber ini yang keren-keren pasti ya. Tunggu aja gimana kontennya, gimana kelanjutan dari videonya. Oke, tetap ikutin terus Eagle Adventure. Oke Sobat Eagle, di segmen Eagle Talk ini kita bukan kedatangan sih ya. Tadi ikut bareng goes kita juga. Narasumber ini narasumber yang luar biasa, teman kita sendiri, sobat kita dari kecil. Kita mau ya sekedar sharing lah, sama berbagi pengalaman dia, gimana sih pengalaman dia yang baik, yang memotivasi kita buat kedepannya biar ya termotivasi lah, biar kita tuh lebih enjoy hidup tuh lebih baik lah. Kita ambil hikmahnya dari pengalaman dia apa. Ya boleh langsung Mas Dani, kita kenalin teman kita nih. Mas Dani nih, ini teman kita nih dari kecil ya. Salam Rimba. Nah, ini di sore yang indah ini ya, momennya pas nih kan, abis hujan. Pas banget. Yes, pas banget kan. Cuacanya adem-adem gimana gitu. Iya enggak? Oh ya, satu hal, bisa lepas masker Kak? Kita udah jaga jarak juga. Iya, penting udah jaga jarak, lepas aja. Oke. Agar biar enggak kaku lah. Iya, kaku-kaku banget gitu loh. Makanya kan, ya. Gini men, kita masuk nih kan di segmen terbaru. Kita baru pertama kali nih yang ada segmen talk ini ya. Jadi kita sharing nih pengalaman dengan dari masing-masing men ya. Buat juga sobat-sobat Eagle juga nih kan, biar tahu nih kan pengalamannya apa nih kan. Mas Dani ini tahu lah dalam karakter dalamnya, biar kita lebih tahu Mas Dani ini pengalamannya se asik apa sih, sekeren apa ya kan. Kalau boleh tahu nih, hobi sepedaan tuh mulai kapan sih? Hobi sepeda ya? Gua tuh sebenarnya tuh mungkin lagi kan sekarang kan lagi pandemik begini ya. Yang olahraga yang bisa kita untuk bakar kalori kalau nggak lari, jalan, atau sepeda kan. Istilah kita kalau mau ke tempat gym pun lagi pandemi begini juga agak kurang kan istilahnya. Dalam arti kan takutnya kan kesehatan kayak gimana kan, takut penularan virus apa. Ya gue mulai sepeda itu sejak gue habis sembuh dari sakit itu, kalau nggak salah habis lebaran. Sakit apa tuh? Gue sakit ya, bisa dibilang ya sakit gue ini ya gimana ya, ya dibilang gue hampir lumpuh lah istilahnya, lumpuh setengah badan, lumpuh layu. Iya. Tapi ya alhamdulillah lah ya, ada mujizat lah. Iya. Ya kan gue bisa aktivitas lagi. Yang pasti ya kalau udah gitu ya harus bangkit dong. Ya itu harus, makanya gue bilang kan dokter gue cuma bilang kan gue kan tadinya kan kita tuh hobi futsal bareng. Ya kan lu gue sama Piking kan hobi futsal bareng. Ya, nah dari kecil lah. Gue tuh sakit gue tuh tadinya tuh gue main futsal, gue mungkin jatuh jadi kiper nggak kerasa kan. Nah tiba ya kenalah TB tulang gitu istilahnya. Itu TB tulang. Itu tuh maksudnya kemana? Ekor ya? Bisa ke ekor juga tuh. Jadi gue kena lumbar L2 L3 gue. Jadi tuh ada kena lumbar L2 sama L3. Iya, jadi tuh kayak lapisan gitu, gue ada retak di situ. Oh, itu cuma gue nggak ngerasain lah di situ. Itu gua kalau boleh tahu nih, sorry, itu penanganan gimana sih, kayak penyembuhannya? Ada dua tahapan. Yang pertama operasi, yang kedua terapi. Gue termasuk yang terapi. Itu masih jalan tuh sekarang? Itu gue alhamdulillah udah sembuh. Udah sembuh? Itu gue udah setahun yang lalu, 2019 kan tahun yang paling gue anggap itu ya mungkin ya terdownnya gue lah di hidup gue ya. Paling down gue ya. Makanya di tahun sekarang gue pengen misalnya buka lembaran baru kan. Gue lebih sehat lagi kan, badan gue kemarin juga ya gemuk banget lah, parah, lo tau sendiri. Iya kelihatan sih emang sekarang lebih langsing sih.
itulah makanya gua dokter gue cuma bilang, Mas olahraganya jangan futsal lagi. Mungkin gue futsal udah pensiun lah istilahnya gitu. Mas olahraga kalau nggak jalan, lari kecil atau tidak sepeda. Ya akhirnya gue milih yang ketiga, sepeda. Istilahnya sepeda ya, teman-teman gue juga banyak yang hobi sepeda juga kan, kayak lu, kayak Viking kayak gitu. Ya istilahnya ya udahlah, lagi pandemik begini juga mau olahraga nge-gym juga takutnya gak virus. Jangan terlalu juga. berat lah. Iya jangan terlalu berat juga. Resiko. Tulang gue udah sembuh sih, udah anehnya gue nggak tahu bisa rapat lagi tuh kenapa. Bisa rapat lagi tuh. Ya itu I don't know. Itu sih yang paling pertama, obatnya itu semangat, pasti semangat. Satu, banyak istilahnya tuh saudara gua pun istilahnya tuh bilang, ya lu dan itu makannya sembarangan gini. Ya kita nggak tahu penyakit itu datang dari mana kan. Ya namanya juga udah dikasih sakit, ya udah kita terima gitu loh. Gue juga ada titik di mana gue tuh pengen mati, sakit gue pengen mati. Rasa kayak gitu tuh. Ya gue bilang nyokap gue, ya lo gimana sih, gue dari sehat tiba-tiba gue ambruk aja. Iya sih. Men, gue ambruk, bahkan orang yang gue sayang pun ninggalin gue. Sampai segitunya. Ya. Sampai ditinggal. Yap. Men. Itu mungkin itu posisi lu yang mungkin terpuruk lah ya, Yeah. sampai sempet down-downnya ya. Ya gue bilang nyokap gue, mah matiin Dani aja deh. Mak gue sampai nangis. Nah, terus gue cuma inget satu hal, nyokap gue berjuang banget nih sama bokap gue Iya. buat nyembuhin gue. Masa gue nyerah? Iya. Gue cuma bilang, ketika gue sembuh, orang yang pernah ngerendahin gue, keluarga gue atau siapapun, gue bales. Dan lu percaya gak sih karma itu ada? Gue tanya. Percaya sih kalau Percaya. Bisa cepat bisa lambat kan? Iya. Gitu. Ya itulah gue juga pengennya kayak gitu. Misalnya gue nggak mau balas dendam atau apa, gue cuma bilang gue mendoakan yang terbaik aja buat orang yang pernah nyakitin hati gue sama keluarga gue. Ketika ini nih, sorry gue potong okay, nih, gue pengen nanya nih, pengen banget nanya, kira-kira tuh apa sih motivasi lu yang bikin lu tuh dari posisi terpuruk bisa sampai bangkit lagi nih kan, up lagi sampai pede lagi, terus kayak wah, yang bikin gua tuh jadi dari tadi lu bilang mau mati ya kan, Iya. sampai sekarang lu bisa sampai ya kayak gini nih, lu ibaratnya kehidupan lu udah perlahan lu mulai jalan normal lagi, lu mulai jalani hobi lu yang lu senang, bahkan yang seseorang yang dulu pernah ninggalin lu itu bahkan sekarang pun datang digantikan dengan yang baru ya kan. Iya. Yang lebih bagus ya kan. Alhamdulillah. Nah, gue pengen tahu makanya itu apa sih yang bikin lu jadi posisi lu itu berbanding jadi 180 derajat dari lu posisi paling bawah bisa bangkit ibaratnya, bangkit sampai kayak sekarang nih. Apa sih kalau boleh gua tahu? Apa yang boleh tahu ya? Nah, jadi motivasi gue satu pasti keluarga gue, Keluarga, orang tua dong. orang ya, tua, pasti. apalagi emak gue. Gue tuh paling suka istilahnya ketika ada orang yang rendahin. Banyak orang bilang gue nggak suka, dan kalau gue paling suka nanti ketika misalnya gue bisa orang nggak yang ngerendahin gue bilang, Iya. gue ada di atas. Oh, itu lu jadi lu ibaratnya tuh feedback Gue orang tuh jadi lu gue balik nggak lagi. apa-apa men, orang itu ngina gue nggak masalah, tapi gue satu saat gue bilang lu pasti bakal ada di Posisi gue, ya kan? Lu bakal ngerasain kita Roda terbalik itu berputar, nih. Bos. Roda itu berputar. Itu yang salah gue. Nyokap gue juga bilang, nyokap gue bilang gini, pasti ada jalannya. Gue ngeliat salut dari nyokap bokap gue tuh nganterin gue ke rumah sakit, ke persahabatan. Terutama ya gue nggak ngomongin saudara gue sendiri ya, kakak gue udah kan udah punya suami. Yang nganterin gue ke rumah sakit itu Gopal. Lo tau kan Gopal? Iya, Noval. Men, itu gue anggap, makanya gue nggak punya adik, makanya gue bilang dia kayak adik gue anggap tuh kayak gini tuh. Oh iya sih. Dia nganterin gue men subuh-subuh. Mana ada sih sekarang dia istilahnya mau dibayar terserah, mau dibayar enggak apa-apa. Jarang banget. Jarang ada temen kayak gitu ya. gue bilang. Sampai bener-bener Bahkan nolongin lu kalau banget. saudara sendiri pun pasti nggak bakal mau. Belum tentu. Gue sama dia nggak satu darah. Tapi Cuma dia ikatan bisa. gue kuat banget. Gitu. Dia cuma bilang, gue ingat banget kata-kata Gopal. Lo sembuh, men. Gue anterin lo sampai sembuh. Tenang aja. Tuh, makanya itu jadi motivasi gue. Jadi mungkin di sini itu ada kayak dua contoh ya. Di sini ada yang bisa disebut teman, ada yang Iya. bisa disebut sahabat. That's right. Jadi ibaratnya teman itu siapapun bisa kita jadi teman. Ya, kan? teman itu bisa banyak men. Betul. Tapi kalau sahabat, Sahabat itu dia Bisa bakal hitungan balik jari. lagi jika di saat lu that's butuh. right. Ketika lo ada di atas, dia akan tetap di atas. Ketika lo di bawah, dia tetap ada di bawah. Tetap ngikutin. Dia nggak peduli ibaratnya Iya. kondisi temennya bagaimana, yang namanya sahabat itu dia bakal ada di saat sahabatnya. Sebrengsek-brengsek lo pun pasti ada orang yang akan nemenin lo. Betul. Pasti ada. Betul banget dah. Nah, Sampai lu bisa saat ini kan bisa ya kehidupan lu udah normal lagi, lu bisa alhamdulillah. hobi baru semua ya, walaupun udah hobi lu salah satu hobi lu ibaratnya udah lu tinggalkan. Gue tinggalkan, berat banget. Resiko kan. Nah,
Gue suka banget men sama futsal men. Cuma ya mau gimana, daripada gue kambuh lagi kan. Iya sih ya, Gue karena cuma itu jadi ada hobi baru gue ya. cuma bilang gini nih. Lo tau gak sih patah hati paling terberat itu apa? Apa tuh kalau gue tahu ya? Satu, nih ya, ketika kita udah dewasa dan orang tua kita semakin tua dan kita belum jadi apa-apa. Ini dalam banget nih. Itu men, makanya gue bilang adalah, dan mantan lu udah mau nikah nih gini, gue nggak masalah. Yang paling masalah ketika gue liat senyum orang tua gue nangis ketika gue tuh lagi sakit men, gue nggak bisa apa-apa. Gue cuma bilang ya kalau bisa jangan sakit orang tua gue, biar gue aja gitu loh. Gue bilang ya emang sih kasih ibu nggak ada sepanjang masa. Gitu. Kasih anak paling ya bisa diukur gitu loh. Kan gue bilang ya gue sekarang lebih nurut ke orang tua lah istilahnya gitu. Bagus. Gue masa bandel gue tuh udah habis lah, capek. Usia gue udah segini. Kalau ini menarik ya teman-teman ya, cerita Mas Dhani ini kan, cerita dia story-nya dimana dia sempat ada di posisi terpuruk udah dia paling bawah, gimana caranya dia bisa naik lagi ke atas. Ini menarik banget kalau menurut gue ya. Jadi tuh intinya di sini tuh motivasi tertingginya Mas Dhani buat sembuh dari posisi paling bawah, di terpuruk banget sampai bisa melonjak ibaratnya sampai sekarang bisa kehidupan normal lagi, itu cuma satu ya Mas ya. Jadi orang tua. Jadi di sini tuh emang kasih sayang orang tua itu lebih segalanya ya kalau menurut gua. Jadi dari pribadi gua tuh emang kasih sayang orang tua tuh tiada duanya ya. Apapun orang tua tuh ngelakuin demi anak. Betul. Bilangnya, "Mah udah makan belum?" Udah, padahal belum. Men, gue sedih banget men. Kadang-kadang orang kan nyokap gue punya asma ya. Waktu gue sakit tuh, itu nyokap gue juga asma di rumah sakit. Gue nangis. Nyokap gue masuk rumah sakit, men, gue nggak ngapa-ngapain, gue hanya bisa terbaring. Makanya itulah. Men, gila. Teman-teman gue pun yang istilahnya yang gue waktu di kantor gue pun ya, hanya ada beberapa bagian doang yang kedeket. Pas gue sakit, buru-buru nanya, "Dan lo ada set belum?" Dan apa? Men, fuck lah. Gak ada. Tetap di saat posisi bagaimanapun orang tua lo yang berperan ya. Yang selalu ada buat lo orang tua. Ya, orang tua gue cuma berpesan. Kalau kemarin tuh jodoh kamu emang bukan dia, ya udah nggak apa-apa, ikhlasin aja. Biarin aja, emang berarti dia bukan wanita yang baik. Betul. Nasihat orang tua itu kan selalu benar gitu loh. Iya. Emang sih ada nggak sih rasanya sakit hati ditinggal sama orang kita sayang? Pasti ada. Cuma gue bilang ya lebih sakit hati ketika lihat orang tua udah tua, kita nggak belum jadi apa-apa. Betul banget, itulah. Men, gila men. Bagus banget sore hari ini kita dapat dapat kita ilmu ya, ilmu yang penting banget nih kita sore hari ini kan dari Mas Dhani nih, terutama itu motivasi yang paling penting buat kita nih, biar kita tuh hidup ini tuh semangat terus. Betul. Ya mungkin itulah pelajaran yang kita petik ya. Mungkin Mas Dhani ada apa sepatah kata, dua kata motivasi buat teman-teman Eagle di sini. Untuk sobat Eagle Adventure, hargailah orang tua lu yang masih hidup sekarang. Nanti ketika lo udah nggak ada nih orang tua lo mau teriak, "Bu, Pak," lu udah nggak bisa lagi. Jadi sayangilah kedua orang tua lo selagi masih ada. Betul. Itu dalam banget ya, gua aja sampai rasanya tuh kena banget ya. Oke. Gua bisa dibilang sih seperti itu. Hargai aja yang orang yang lo sayang saat ini. Oke. Bagus nih motivasi dari Mas Dhani nih. Oke. Ya kira-kira itulah kita pengalaman yang mau kita bagi ke teman-teman Eagle ya. Makasih yang udah nonton, masih ikutin terus kita. Makasih juga. Tunggu aja kita buat kedepannya nih ya. Kita ada pengalaman apa lagi? Mungkin kita bisa datengin narasumber lagi yang keren juga. Mungkin ya, ntar tongkrongan DPR. Ntar kalau mau tahu DPR, tongkrongan aja. Lo harus nonton dulu ini sampai nembus lebih dari 100.000. Kita bahas tentang DPR ya. Oke. Makasih yang udah ngikutin ya. Jangan lupa ikutin terus kita ya kan. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Terus kita juga butuh komen-komen yang positif ya, biar kita bisa membangun channel itu ke depannya tuh yang lebih bagus lah. Pasti. Dan Oke, dan gue selalu ada kayaknya. Nah, ini bakalan jadi partner nih kita. Oke, kalau gitu makasih. Ini ceritanya seru banget hari ini. Tunggu aja kita bakalan. Kalau sini nembus banyak lagi, ntar ada part 2-nya. Oke. Sip. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton. Salam. See you di next video. Salam gini men. Bujang Riba. Salam Bujang Riba. Dan kita bujangan. Tahu deh.